warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andi Triana SSD MSI, dosen tetap jurusan peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian 2, program studi Diploma 4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, penanganan dan pengolahan hasil peternakan yang menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu metode pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian terhadap hasil belajar. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kualifikasi sertifikasi dosen dalam pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil peternakan. Kode mata kuliah 4256. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan diikuti oleh mahasiswa semester 5 pada program studi Diploma 4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan jurusan Peternakan di Polban Tangkoa dengan bobot 4 SKS, 1 SKS teori dan 3 SKS praktik. Pada mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil peternakan jenjang Diploma 4, saya melaksanakan pembelajaran vokasi yang dirancang dalam RPS untuk mencapai CPNK, meliputi kemampuan menerapkan penanganan pasca panen, menganalisis faktor penurunan mutu, melaksanakan sanitasi dan higien, melakukan proses pengolahan hasil peternakan, mengoperasionalkan peralatan, melakukan pengendalian dan evaluasi mutu, serta menunjukkan sikap profesional dan kesiapan industri. RPS dan SAP menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembelajaran teori dan praktik. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran yang saya terapkan sesuai RPS meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, demonstrasi, dan eksperimen. Pembelajaran diawali dengan ceramah dan diskusi untuk membangun pemahaman mahasiswa mengenai karakteristik dan mutu produk hasil ternak. Selanjutnya, melalui studi kasus dan diskusi kelompok, mahasiswa dilatih menganalisis faktor kerusakan dan penurunan mutu produk. Pada kegiatan praktik, melalui demonstrasi dan eksperimen, penerapan sanitasi, higien, K3, GMP, dan SSOP, serta penanganan pasca panen daging, susu, dan telur, hingga pengolahan produk sederhana. Materi yang dipelajari pada mata kuliah meliputi 1. Pengertian dan ruang lingkup penanganan dan pengolahan hasil peternakan. Yang kedua, karakteristik, kualitas, penanganan, pengolahan, dan standar kualitas susu. Yang ketiga, karakteristik, kualitas, penanganan, pengolahan, dan standar kualitas daging. Dan yang keempat, karakteristik, kualitas, penanganan, pengolahan, dan kualitas telur. Untuk proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran aktif berupa student-centered learning, diskusi kelompok, proyek basic learning. Capaian pembelajaran program studi atau CPL yang diamankan pada mata kuliah ini adalah aspek sikap. 1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Aspek pengetahuan. Yang pertama, menguasai konsep teoritis untuk melaksanakan pasca panen sesuai prinsip good handling practice dan pengetahuan hasil peternakan sesuai dengan prinsip good manufacturing practice untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan. Selanjutnya, untuk aspek keterampilan umum. Yang pertama, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 2. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil karyanya secara mandiri. Yang ketiga, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Dan keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu melaksanakan pasca panen sesuai prinsip good handling practice dan pengolahan hasil peternakan sesuai dengan prinsip good manufacturing practice untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan. Perkuliahan ini berlangsung selama 14 pertemuan yang terbagi atas 7 pertemuan pertama sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan berikutnya sebelum ujian akhir semester. Pasti pembelajaran dilakukan secara autentik dan berkelanjutan sesuai RPS melalui praktik, produk, performa, kuis, tugas, laporan, serta UTS dan UAS. Penilaian keterampilan menggunakan rubrik penilaian produk dan rubrik penilaian performa yang terukur dan transparan, mencakup kehadiran 5%, praktik unjuk kerja dan penugasan lainnya 70%, UTS 10%, dan UAS 15% dengan total bobot SKS 100%. Seluruh proses dan hasil pembelajaran terdokumentasi dalam RPS, modul ajar, foto kegiatan praktik, rubrik penilaian, dan laporan mahasiswa.
Hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan guna memastikan ketercapaian CPMK, kesiapan kerja lulusan sesuai karakter pendidikan vokasi. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa alat pendukung, yaitu Mentimeter, untuk mengevaluasi pengetahuan mahasiswa dan mendapatkan umpan balik tentang materi. Selanjutnya, saya menggunakan grup WhatsApp sebagai media komunikasi tambahan di luar waktu perkuliahan. Selanjutnya, memberikan kesempatan aktif kepada mahasiswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang saya gunakan sebagai pendukung utama dalam proses pembelajaran adalah buku hasil karya saya terkait ilmu dan teknologi peternakan yang membahas teknologi hasil peternakan dari hulu hingga ke hilir, merupakan buku kolaborasi dari dosen lintas perguruan tinggi. Demikian informasi terkait mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil peternakan. Berikut video cuplikan aktivitas perkuliahan secara tatap muka pada mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai materi pada hari ini, saya persilahkan dulu ketua kelasnya untuk mempersiapkan kelas kita pada hari ini. Lapor, kelas 3D, program studi D4, penyuluh peternakan dan kesejahteraan hewan. Siap mengikuti pelajaran. Lanjutkan. Baik, adik-adik mahasiswa, sebelum kita melakukan perkuliahan pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya untuk mengecek apakah benar dari 30 orang ini semua hadir di hari ini. Oke, yang pertama saya mulai dari Andi Sulis. Hadir Bu. Oke, baik. Ramadhani Sulaiman. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah setelah dicek hadirannya 30 orang peserta atau mahasiswa lengkap hadir pada kesempatan hari ini. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin melihat dulu semangat kalian supaya pada saat mengikuti materi Anda tidak loyo atau ngantuk, artinya kalian tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan minggu ke-9, di mana pada sebelumnya kita sama-sama sudah membahas materi terkait bagaimana penanganan dan pengolahan hasil peternakan itu secara umum, baik dari produk hasil daging itu sendiri. Oke, siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan sedikit pemahaman atau pengetahuan terkait penanganan dan pengolahan secara umum? Saya Bu, menurut saya itu penanganan adalah serangkaian kegiatan menjaga kualitas dan keamanan suatu bahan, sedangkan pengolahan ialah suatu kegiatan mengubah atau mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi dan memiliki nilai tambah. 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan atau menjelaskan materi apa sih yang kemarin kita telah pelajari sama-sama? Izin Bu. Oke, Andi, silakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan atau syarat-syarat dalam melakukan penanganan. Yang pertama itu dari segi kebersihan. Terus selanjutnya dari segi bahan baku yang harus berasal dari bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya kita harus mencegah kontaminasi. Dan yang terakhir yaitu dari penyimpanan. Jika hal-hal tersebut sudah terpenuhi, maka insya Allah penanganan akan terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Andi. Selanjutnya Ibu mau mendengar terkait bagaimana pentingnya itu penerapan K3 di dalam penanganan dan pengolahan hasil peternakan. Ada yang bisa? Bu, dalam industri peternakan K3 sangat penting untuk menciptakan lingkungan aman, sehat dan produktif. Dengan menerapkan K3 ini, secara konsisten risiko kecelakaan dan penyakit dapat diminimalkan sehingga pekerja dan hewan dapat terus berjalan lancar. Itulah mengapa K3 sangat penting untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya semua terkait pemahaman materi yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kita langsung masuk ke
penyampaian materi dari Ibu pada kesempatan kali ini ya, dengan judul prinsip dan metode pengolahan daging. Tadi sudah disampaikan judul materinya ya, terkait prinsip dan metode pengolahan dalam daging. Sekiranya hal tersebut dilakukan, kira-kira apa yang melatar belakangi? Ada tidak yang bisa membantu Ibu dulu? Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga daging itu butuh penanganan dan pengolahan dan kita harus menerapkan metode atau prinsip yang benar? Ada yang bisa? Saya silakan angkat tangan. Ayo, pengolahan daging harus dilaksanakan dengan cepat karena mencegah mikroorganisme agar tidak merusak daging. Itulah tadi pemahaman dari Dani ya terkait seberapa penting diadakan penanganan dan pengolahan hasil ternak, terkait metode dan prinsip yang harus kita lakukan, sehingga ada pun latar belakang yang harus kita pahami dalam hal ini bahwa daging itu dalam produk peternakan merupakan bahan pangan asal ternak yang benda rusak atau perishable food. Yang kedua tentunya seperti yang dijelaskan oleh Dani tadi bahwa diperlukan pengolahan yang tepat untuk menjaga mutu, keamanan dan nilai tambah dari produk tersebut. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada kesempatan kali ini secara umum ya, itu bahwa mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan metode pengolahan daging. Itu yang kita harapkan secara umum ke depannya. Diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar pengolahan daging, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi mutu daging, menjelaskan berbagai metode pengolahan daging, dan mengaitkan antara metode pengolahan dengan produk olahan daging. Seperti itu ya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Materi pertama yang akan kita sama-sama bahas pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait prinsipnya dulu yang pertama. Nah, untuk prinsip penanganan dan pengolahan daging itu ada dua, prinsip secara umum dan kedua prinsip yang berkaitan dengan keamanan pangan. Nah, untuk prinsip umum dalam pengolahan daging ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu terkait higienitas dan sanitasi. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu saya? Apa sih sebenarnya itu higienitas dan sanitasi dalam pengolahan daging? Ada yang bisa silakan? Untuk teman saya untuk higienitas dan sanitasi, yang pertama itu higienitas, upaya untuk melakukan berfokus pada kebersihan untuk individu untuk melindungi kesehatan diri sendiri. Terima kasih, itu pemahaman dari Mas Abdul ya. Terkait pengendalian suhu. Nah, di pengendalian suhu ini kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Ada yang bisa membantu saya atau memberikan persepsinya atau tanggapan seperti apa? Oke, silakan. Baik, kenapa pengendalian suhu itu sangat penting? Karena daging mudah rusak jika suhunya tidak sesuai. Bakteri akan cepat berkembang sehingga daging cepat busuk dan tidak aman untuk dikonsumsi atau dimakan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada namanya pengendalian kadar air. Seperti itu ya, ada pengendalian kadar air. Kalau pengendalian kadar air ada tidak? Kira-kira seperti apa gambarannya itu terkait pengendalian kadar air? Ada? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Menurut yang saya pahami, pengendalian air itu penting karena air menjadi media pertumbuhan bakteri. Jika kadar air tidak dikendalikan, daging akan lebih cepat mengalami pembusukan. Oleh karena itu, pengendalian air dilakukan untuk menjaga kualitas, memperpanjang masa simpan, dan menjamin keamanan daging. Terima kasih. Oke. Penggunaan bahan tambahan pangan yang aman. Kira-kira di sini ada tidak yang pernah mendengar apa sih sebenarnya itu penggunaan bahan tambahan pangan di dalam produk? Ada yang bisa? Seperti apa bayangannya? Oke, silakan Ayu. Jadi penggunaan bahan tambahan pangan yang aman itu harus sesuai dengan takaran dan tidak boleh memakai bahan yang berbahaya seperti boraks dan formalin. Terima kasih Sulis. Kemudian Ibu akan menambahkan atau memperjelas sebenarnya dari prinsip itu apa sih pengertiannya dan apa yang harus kita pahami. Terkait higienitas dan sanitasi, benar tadi yang disampaikan oleh Dani bahwa higienitas dan sanitasi itu suatu upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta peralatan produksi dan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Tujuannya apa? Tujuannya memastikan daging agar asu. Apa itu asu? Aman, sehat, utuh, halal. Seperti itu. Amannya seperti apa? Ayo, amannya seperti apa? Silakan. Jadi aman itu kalau contohnya daging ini jelas dari perusahaan mana. Kemudian aman itu salah satu contoh dagingnya. Daging kualitas dagingnya itu aman, tidak ada bahan-bahan campuran, bahan kimia yang ada di dalam daging tersebut. Baik itu. Selanjutnya terkait aspek penting dalam higienitas dan sanitasi daging itu sendiri mencakup 4 faktor yang harus kita perhatikan terkait peralatannya, penjama atau pekerja yang mengerjakan kegiatan tersebut. Kemudian fasilitas bangunan
harus steril. Selanjutnya untuk bahan baku, tentunya bahan baku ini haruslah diperoleh dari daging mentah pada suhu yang tepat untuk tentunya dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan virus. Seperti itu. Selanjutnya itu terkait pengendalian suhu. Pengendalian suhu itu apa? Yaitu serangkaian tindakan pengaturan dan pemantauan suhu secara presisi pada setiap tahapan rantai produksi daging. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, mencegah kerusakan enzim tentunya, menjaga kualitas fisik nutrisi dan memastikan keamanan pangan untuk dapat kita konsumsi sampai di meja makan masyarakat seperti itu. Zona bahaya ini harus dan sangat penting kita hindari. Seperti apa itu zona bahaya? Ya, seperti apa itu zona bahaya ketika kita membiarkan daging mentah ataupun matang berada pada rentang suhu 5 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius, di mana pada rentang suhu ini bakteri patogen ya yang umum yaitu Salmonella dan Escherichia coli dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Selanjutnya yang kedua itu terkait standar suhu. Berdasarkan proses, kita harus memperhatikan penyimpanan daging segar itu pada suhu berapa, penyimpanan daging beku seperti apa, dan pengolahan pemanasannya seperti apa. Itu yang harus kita pahami. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, tadi juga sudah kita sama-sama mendengarkan dari teman Anda bahwa tujuan dari pengendalian air itu seperti apa sih? Tujuannya itu untuk mengatur dan menurunkan jumlah air atau kelembaban. Kenapa jumlah air dan kelembaban kita harus atur? Karena pada prinsipnya mikroorganisme itu sangat suka tempat yang lembab. Sehingga dengan bukanya tempat yang lembab atau banyak kandungan airnya, otomatis mikroorganisme ini dapat berkembang secara cepat seperti itu. Oke, selanjutnya terkait penggunaan bahan tambahan pangan di dalam pangan atau produk hasil peternakan. Betul tadi yang sudah disampaikan oleh Sudis bahwa sebaiknya penggunaan bahan tambahan pangan di dalam pangan itu haruslah berasal dari bahan-bahan yang organik seperti itu, terutama dalam hal pengawet, pewarna, bahan pengikat dan pengisi, dan penyedap rasa antioksidan. Nah, contoh pengawet yang bisa kita gunakan di dalam di dalam sebuah produk yaitu menggunakan pengawet seperti nitrit, atau biasa orang menggunakan sistem pengeringan atau penggaraman dengan menggunakan garam. Untuk tentunya apa? Memperlambat proses mikroorganisme untuk dapat bertumbuh seperti itu. Selanjutnya pewarna. Pewarna sebaiknya menggunakan pewarna alami, ya, pewarna alami. Biasa orang menggunakan pewarna alami misalnya untuk menambah warna merah bisa menggunakan apa coba? Biasa kita gunakan kalau penambahan warna, kalau misalkan warna merah contohnya apa? Buah apa biasa kita gunakan? Oke, betul, buah naga. Buah naga kita biasa gunakan untuk pewarna untuk mempercantik produk dari hasil peternakan itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Pencegahan kontaminasi dan mikroorganisme. Seperti apa sih? Hal apa yang harus kita lakukan terkait hal ini? Nah, terkait hal ini, yang tadi sudah kita bahas ya dari awal, mulai dari penerapan prinsip higien, sanitasi dan pengendalian suhu yang ketat pada seluruh rantai produksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar dapat mengeliminasi bakteri jamur, parasit, agar daging aman dikonsumsi dan tidak mudah membusuk. Contohnya apa? Pengendalian suhu, pencegahan kontaminasi silang, higien personal pekerja dan pengolahan serta pengemasan yang steril. Seperti itu ya dari mahasiswa sekalian. Oke, kita lanjut seperti apa sih prinsip keamanan pangan yang harus juga kita perhatikan dan menjadi fokus kita dalam penanganan dan pengolahan hasil peternakan itu sendiri. Yang pertama ada namanya penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP, kemudian sanitation standar operation prosedur atau SOP, kemudian dan konsep hazard analysis critical control point atau HACCP. Nah, untuk penjelasannya secara mendalam nanti terkait prinsip keamanan pangan ini ada namanya mata kuliah penjualan itu peternakan yang nanti kita akan sama-sama juga mengenal seperti apa sih sebenarnya prinsip keamanan pangan itu sendiri secara mendalam dan detail. Oke, selanjutnya kita pindah. Faktor apa sih sebenarnya yang sering mempengaruhi mutu daging? Ini juga kita harus pahami. Contohnya yaitu faktor pra-pemotongan, di mana yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah pakan, umur, dan stres ternak. Kemudian selanjutnya faktor pasca pemotongan. Di sini ada pH, suhu, penanganan, dan kakak.
kemudian proses pengolahan dan penyimpanan. Nah, saya rasa pembahasan umum ini sudah kita bahas sama-sama di materi-materi sebelumnya. Konteks seperti apa pH susu, pH daging yang harus kita perhatikan, seperti apa standarnya. Itu harus menjadi fokus kita dalam penerapan prinsip dan metode dalam penanganan dan pengolahan hasil dalam hal ini daging ya, daging seperti itu. Begitu pula sama susu, telur dan daging itu sendiri harus kita pahami dulu seperti apa karakteristik fisiknya, kimia dan biologinya. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas pokok bahasan yang kedua pada materi kita pada hari ini terkait bagaimana sih sebenarnya metode pengolahan daging itu. Seperti apa yang harus kita lakukan dan seperti apa cara-cara atau langkah yang akan kita terapkan dalam pengolahan daging itu sendiri. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ada namanya pendinginan dan pembekuan. Selanjutnya ada namanya pengeringan, penggalaman atau curing dan fermentasi serta pemanasan atau thermal processing. Seperti apa kan hal-hal tersebut? Selanjutnya untuk pendinginan dan pembekuan. Pendinginan dan pembekuan sebaiknya pendinginan dilakukan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Selanjutnya untuk pembekuan diharapkan suhunya lebih kecil dari minus 18 derajat Celcius. Tujuannya apa pembekuan ini? Tujuannya itu untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim. Kemudian contoh produk dari pendinginan dan pembekuan itu seperti apa? Ada namanya daging segar, daging beku, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Selanjutnya, untuk bagian pengeringan, fungsinya apa sih bagian pengeringan itu sendiri? Fungsinya itu untuk mengurangi kadar air daging, menghambat pertumbuhan mikroba, dapat dilakukan secara tradisional atau modern. Contohnya apa? Di rumah itu pasti adik-adik mahasiswa sekalian pernah melihat ibunya ya menjemur daging di atas atap kan? Atap toh? Atau ya itu namanya daging dendeng. Lebih umum dikenal dengan dendeng seperti itu, daging yang dikeringkan. Oke. Selanjutnya kita masuk apa sih seperti apa penggaraman dan curing? Yaitu penambahan garam dan bahan kulit seperti nitrit atau nitrat, berfungsi sebagai pengawet dan pembentuk cita rasa tentunya. Contoh produknya seperti apa? Kornet dan ham. Pernah melihat kornet ya? Oke. Seperti apa itu kornet? Yang mana? Sapi yang Kali gitu. Yang kare yang biasanya dimanfaatkan di produk apa contohnya yang sering dijual di pasaran itu? Burger ya? Pernah makan burger? Saya rasa kalau ada anak-anak yang seperti kalian sangat senang dengan makanan-makanan yang seperti itu. Oke, itu contohnya ya. Selanjutnya kita masuk ke fermentasi daging. Seperti apa fermentasi daging itu sendiri? Tentunya menggunakan mikroorganisme tertentu. Diupayakan dapat menghasilkan cita rasa yang khas dan dapat memperpanjang daya simpan tentunya ya. Contoh produknya seperti apa? Sosis fermentasi. Semua pasti sudah pernah makan sosis ya? Ya. Iya. Seperti itu contohnya. Kita lanjut. Ada namanya pemanasan atau thermal processing. Nah, seperti apa kegiatan yang dilakukan di dalam thermal processing ini? Merupakan kegiatan perebusan, pengukusan, penggorengan dan pemanggangan. Itu kegiatan di dalam thermal processing itu sendiri. Tentunya sama bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen. Contohnya seperti bakso, sosis, dan lain-lain. Sedangkan untuk metode pembekuan dengan prinsip membekukan air, umur simpan dari produknya itu sangat lama. Selanjutnya dari metode pengeringan yang sudah Ibu jelaskan tadi, prinsipnya dengan menurunkan kadar air untuk umur simpan produknya itu bisa berlangsung lama. Begitu pula dengan penggaraman yang menurunkan aktivitas air, umur simpannya juga lama. Untuk fermentasi dengan penurunan pH, memiliki daya simpan yang juga lama. Sedangkan untuk pemanasan itu sendiri bisa membunuh mikroba dengan prinsip membunuh mikroba dengan umur simpan bisa sedang dan lama. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin bertanya terkait perbedaan dari metode tersebut. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Saya Bu. Oke, silahkan Anugrah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya, mengapa metode pendinginan umur simpannya lebih pendek, sedangkan metode pembekuan umur simpannya lebih
lama. Terima kasih. Oke, terima kasih Anugrah, pertanyaannya yang cukup bagus ya. Mengapa metode pendinginan dengan pembekuan itu memiliki umur simpan yang berbeda? Di pendinginan itu umur simpannya pendek dan di metode pembekuan umur simpannya lama. Yang membedakan adalah bahwa di prinsip yang menggunakan metode pendinginan itu dia cuma menghambat bakterinya saja, menghambat pertumbuhan atau laju dari bakteri tersebut, tidak menghentikan. Sedangkan di metode pembekuan itu sendiri dia langsung membekukan, artinya dia langsung mematikan dari mikroorganisme tersebut. Dia langsung pada fokus atau target di mikroorganisme dengan membekukan, artinya dengan membekukan dia menurunkan kadar air dari daging itu sendiri. Nah, kita ketahui bersama dan telah kita bahas tadi bahwa mikroorganisme itu sendiri sangat suka dengan produk yang kandungan airnya masih tinggi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adik-adik mahasiswa yang harus kita pahami bersama, adapun keterkaitan metode dengan produk olahan, bahwa di mana setiap metode menghasilkan karakteristik produk yang berbeda tentunya. Kemudian pemilihan metode itu harus tepat, harus sesuai tujuan dan preferensi dari konsumen terhadap produk yang akan kita hasilkan. Baik adik-adik mahasiswa, demikianlah tadi ya terkait penyampaian materi dari Ibu mengenai prinsip dan metode dalam pengolahan daging. Namun sebelum Ibu tutup dan akhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin mengevaluasi sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, Ibu akan memberikan kuis terkait pemahaman adik-adik mahasiswa sekalian pada materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, silahkan diambil HP-nya, kemudian di-scan barcode tersebut. Di situ ada pertanyaan terkait evaluasi. Baik, sambil adik-adik mahasiswa menjawab, Ibu pantau ya di layar monitor ini. Dan setelah melihat hasilnya, alhamdulillah terkait pemahaman materi untuk hari ini sangat luar biasa ya. Rata-rata jawabannya benar semua. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk lebih memperdalam wawasan adik-adik mahasiswa sekalian dan untuk agar Ibu bisa menilai sejauh mana pemahaman adik-adik terkait materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas tambahan. Nanti untuk tugas tambahan ini merupakan tugas kelompok, itu kelompoknya seperti minggu kemarin, tetapi yang menggunakan kelompok itu. Untuk pengumpulan tugas ini nanti ketua kelas mengumpulkannya dalam bentuk Google Drive. Di situ nanti Ibu akan melihat seperti apa hasil dari penugasan kelompok ini. Nah, di layar ini tampaknya untuk penugasan kita pada hari ini, tetapi bekerja setelah kita keluar dari ruangan ini seperti itu. Kemudian saya harap pemahamannya seperti apa menurut tugas ini. Nanti kita akan sama-sama diskusikan di pembelajaran selanjutnya seperti itu. Sebelum memasuki materi berikutnya. Baik, sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin mendengar sejauh mana adik-adik menangkap materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk itu Ibu ingin mau salah seorang atau salah satu memberikan kesimpulan terkait materi kita untuk hari ini, terkait prinsip dan metode penanganan dan penanganan. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, saya persilahkan kepada Suci. Ibu, kesimpulan dari materi di atas itu yaitu pengolahan merupakan serangkai proses untuk menjaga mutu, keamanan dan memperpanjang umur simpan daging. Nah, hal ini dilakukan melalui berbagai metode seperti pendinginan, pembekuan, penggaraman, dan fermentasi dan pemanasan. Terima kasih, luar biasa. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, demikianlah tadi materi yang sudah Ibu sampaikan terkait prinsip dan metode pengolahan dalam hal ini produk daging. Dan yang selanjutnya bahwa metode pengolahan daging itu pada prinsipnya menentukan kualitas dan produk dari olahan pangan yang kita siapkan untuk konsumen, dalam hal ini masyarakat. Baik, seperti itu mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik mahasiswa sekalian. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.